Salam jumpa bersama saya di pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi dasar dari kimia, yaitu tata nama senyawa. Kita akan berbincang tentang mengapa senyawa itu perlu diberi nama. Kemudian bagaimana cara kita menyusun atau memberi nama dari senyawa kimia yang jumlahnya sangat banyak. Untuk itu, tonton videonya sampai selesai dan jangan skip. Kita sering mendengar istilah apa artinya sebuah nama. Tetapi kita bisa bayangkan apabila segala sesuatu tidak diberi nama, maka akan sangat tidak beraturan hidup ini. Begitu pula dengan senyawa-senyawa kimia yang jumlahnya sangat banyak. Perlu diberi nama agar kita mampu mengenali jenis atau senyawa yang mau kita pelajari. Nama senyawa awalnya didasarkan beberapa hal. Misalnya, sifat khas dari senyawa tersebut, atau penemu dari senyawa tersebut, atau tempat di mana senyawa tersebut ditemukan. Misalnya, natrium sulfat atau Na2SO4 dinamakan garam Glauber karena ditemukan oleh seorang ahli yang namanya J.R. Glauber. Hal ini berarti tidak ada aturan yang jelas tentang penamaan senyawa kimia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka makin banyak juga senyawa yang ditemukan. Maka untuk mencapai suatu keteraturan, ditetapkanlah aturan tata nama senyawa kimia secara sistematik yang disusun oleh suatu badan internasional yang disebut IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Selain mengikuti nama UPAC, ada juga penamaan trivial atau nama dagang dari suatu senyawa. Misalnya NH3, nama dagangnya atau nama trivialnya adalah amonia. Berdasarkan unsur pembentuknya, senyawa dibagi dua. Yang pertama, senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu senyawa di alam yang umumnya menyusun benda tidak hidup. Yang kedua adalah senyawa organik. Senyawa organik kebalikan dari senyawa anorganik, senyawa di alam yang umumnya menyusun benda hidup. Mari kita lihat bagaimana cara penamaannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, untuk senyawa anorganik. Untuk senyawa anorganik, penamaannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tata nama untuk senyawa biner. Yang kedua, tata nama untuk senyawa poliatom. Dan yang ketiga, tata nama untuk senyawa asam dan basa. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya tersusun dari dua unsur. Senyawa biner terdiri atas dua. Ada senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam, dan ada senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan non-logam. Untuk senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam, penamaannya ada dua. Yang pertama, untuk senyawa biner yang logamnya hanya mempunyai satu muatan atau satu bilangan oksidasi. Penulisan namanya atau penyebutan namanya, nama logam ditulis duluan, kemudian diikuti dengan nama non-logam yang diberikan akhiran tidak. Contohnya sebagai berikut. NaCl. Na atau natrium merupakan unsur logam. Cl atau klorin merupakan
menggunakan unsur non-logam. Maka penulisannya adalah Na kemudian Cl. Untuk penyebutan namanya, Na disebut dahulu, kemudian diikuti Cl, dan ingat diberi akhiran ida. Maka NaCl namanya menjadi natrium klorida. Yang kedua, untuk senyawa biner yang unsur logamnya mempunyai lebih dari satu muatan atau lebih dari satu bilangan oksidasi. Penamaannya, nama logam disebut dahulu, kemudian diikuti jumlah muatannya, ditulis dalam kurung dan menggunakan angka Romawi. Setelah itu diikuti dengan nama non-logam dan diberi akhiran ida. Perhatikan contoh berikutnya. Cu adalah unsur logam tembaga, mempunyai dua muatan. Ia bisa bermuatan +1 atau ia bisa bermuatan +2. Pada saat dia membentuk senyawa Cu2O, muatan Cu di sini adalah +1. Maka nama senyawanya, nama logam disebut Cu tembaga, kemudian muatannya adalah +1, maka dalam kurung 1, kemudian non-logamnya adalah oksigen, diberi akhiran ida, maka menjadi oksida. Sehingga penamaan untuk Cu2O adalah tembaga 1 oksida. Sedangkan pada saat Cu membentuk senyawa CuO, bilangan oksidasi Cu berubah menjadi +2. Nah, untuk penulisannya, Cu atau logam disebut duluan tembaga, bilangan oksidasinya dalam kurung 2 menggunakan angka Romawi, dan non-logam oksigen diberi akhiran ida, maka menjadi oksida. Nah, untuk penamaan CuO, penamaan yang benarnya adalah tembaga 2 oksida. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dengan unsur non-logam, atau sebelumnya kalian sudah belajar tentang senyawa yang mengandung ikatan kovalen. Penamaannya, jumlah unsur non-logam yang pertama disebutkan, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logam yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan jumlah unsur non-logam yang kedua, dilanjutkan lagi dengan nama unsur non-logam yang kedua, dan diberi akhiran ida. Untuk jumlah unsur non-logam yang pertama, yang disebutkan hanya jika ia berjumlah 2, 3, dan seterusnya. Kalau unsur yang pertama berjumlah 1, maka jumlah unsurnya tidak perlu kalian sebutkan. Nah, untuk jumlah unsur di sini menggunakan bahasa Yunani. Mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, heksa untuk 6, hepta untuk 7, okta untuk 8, nona untuk 9, dan deka untuk 10. Mari kita lihat contoh berikut. Contohnya adalah N2O. Di sini unsur yang pertama adalah nitrogen, jumlahnya 2. Sementara unsur yang kedua adalah oksigen, jumlahnya 1. Maka untuk penulisan namanya, yang pertama nitrogen karena jumlahnya 2, maka disebutkan jumlahnya di nitrogen. Kemudian diikuti dengan oksigen yang jumlahnya 1, dan diberi akhiran ida, monoksida. Maka nama untuk N2O adalah dinitrogen monoksida. Contoh yang kedua, NO2.
Unsur non-logam yang pertama adalah nitrogen. Di sini jumlahnya 1. Sementara unsur non-logam yang kedua adalah oksigen. Jumlahnya 2. Tadi sesuai yang dijelaskan pertama, bahwa jika unsur non-logam yang pertama jumlahnya 1, tidak perlu disebutkan jumlahnya. Nah, untuk NO2 namanya ditulis atau disebut nitrogen dioksida. Yang berikutnya, tata nama senyawa, masih senyawa anorganik. Untuk yang kedua, yaitu tata nama senyawa poliatom. Senyawa poliatom itu adalah senyawa yang dibentuk oleh lebih dari 2 atom yang berbeda. Untuk penamaannya, kation atau unsur yang bermuatan positif, biasanya logam, disebutkan duluan, kemudian diikuti dengan nama anionnya. Contoh, K2SO4. Di sini kationnya adalah K dan anionnya adalah SO4 2-. Maka namanya K+, itu namanya ion kalium, sementara SO4 2- itu namanya ion sulfat. Maka K2SO4 disebut namanya kalium sulfat. Contoh yang kedua, K2SO3. Ion kationnya adalah K+, kalium, dan anionnya adalah SO3 2- atau disebut sulfit. Maka nama untuk K2SO3 adalah kalium sulfit. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat mengunduh tabel tata nama beberapa kation dan anion yang linknya telah saya siapkan di kolom deskripsi bawah video ini. Tata nama anorganik yang ketiga yaitu tata nama untuk senyawa asam dan senyawa basa. Senyawa asam merupakan kelompok senyawa penting yang mengandung ion H+. Senyawa asam memiliki penamaan khusus. Untuk yang senyawa asam biner, penamaannya adalah diberi nama dengan menyebutkan asam sebagai pengganti hidrogen, kemudian nama atom berikutnya diakhiri dengan akhiran ida. Contohnya H2S. H2S, H diganti menjadi asam, S adalah sulfur, diberi akhiran ida, maka menjadi sulfida. Sehingga H2S namanya disebut asam sulfida. Contoh yang kedua, HCN. HCN, H diganti menjadi asam, Cn- adalah ion untuk sianida, maka HCN disebut asam sianida. Berikutnya, asam poliatom. Asam poliatom terbentuk dari oksida non-logam yang bereaksi dengan air. Asam yang mengandung unsur non-logam dengan bilangan oksidasi besar diberi akhiran at. Sementara asam yang mengandung unsur non-logam dengan bilangan oksidasi kecil diberi akhiran it. Contoh, H2SO3. H2SO3, SO3 2- adalah ion sulfit, maka diberi nama asam sulfit. Contoh yang kedua, H2SO4. H2SO4, SO4 2- itu disebut sulfat, maka penamaannya adalah asam sulfat. Selanjutnya, senyawa basa. Senyawa basa merupakan senyawa poliatom yang terbentuk dari oksida logam atau oksida basa dengan air. Penamaan senyawa basa yaitu dengan cara menyebut logamnya,
Kemudian diikuti kata hidroksida. Hidroksida ini untuk ion OH-. Contoh, NaOH, logamnya adalah Na dan oksida logamnya adalah OH-. Maka namanya menjadi natrium hidroksida. Contoh yang kedua, misalnya NgOH 2 kali, logamnya adalah magnesium, maka namanya menjadi magnesium hidroksida. Kita lanjut yang berikut. Tadi sudah kita bahas tentang tata nama senyawa anorganik. Sekarang tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon, terutama mengandung ikatan karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen. Senyawa organik yang paling sederhana dikenal dengan nama hidrokarbon, mengandung atom karbon dan atom hidrogen. Untuk senyawa hidrokarbon antara lain alkana, alkena, dan alkuna. Untuk penamaannya disusun dengan urutan yang menjelaskan jumlah atom karbon dalam rantai utama molekul. Untuk tata nama senyawa organik, karena senyawa organik itu sangat banyak dan beragam tata namanya, maka kita akan membahas di video yang lain. Untuk video kali ini, kita hanya membahas garis besarnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang tata nama senyawa kimia. Bagaimana? Apakah sudah memahami? Tidak sulit bukan? Cara kita untuk memberikan nama dari suatu senyawa. Baiklah, untuk lebih memahami, coba kalian menentukan nama dari senyawa NgCl2 dan senyawa CO2. Ya, tepat sekali. Penamaan untuk NgCl2 di sini Mg adalah logam magnesium dan Cl adalah non-logam klorin. Maka ingat, karena dia logam dan non-logam tidak perlu diberi jumlah. Penamaannya menjadi magnesium klorida. Dan yang kedua, CO2. CO2 C untuk karbon dan O untuk oksigen. Dua-duanya adalah non-logam. Maka seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau dua-duanya non-logam, maka perlu disebutkan jumlah dari atom non-logamnya. C jumlahnya 1, tapi karena dia berada pada posisi pertama, maka tidak perlu kita menyebutkan jumlahnya. O jumlahnya 2, maka dia menjadi dioksida. Penamaannya menjadi karbon dioksida. Ternyata belajar kimia tidak sesulit yang dibayangkan. Jadi hari ini kita sudah bertambah ilmunya, mempelajari bagaimana cara memberikan nama untuk senyawa. Di mana senyawa itu ada yang senyawa organik dan ada yang senyawa anorganik. Senyawa anorganik di sini adalah senyawa anorganik biner, senyawa anorganik poliatom, dan senyawa asam dan basa. Ingin tahu tentang materi kimia lain yang lebih menarik? Jangan lupa untuk ikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa cintai kimia, cintai lingkungan,